Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Babe Abdul Hadi Show, di mana channel kita selalu membahas tentang pengobatan, kesehatan, dan supranatural. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, dan sekaligus berdoa kepada Allah agar kita dikaruniakan umur yang panjang, dikaruniakan kesehatan yang prima, rezeki yang lancar, serta keluarga yang harmonis. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan teman-teman semuanya, sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022, karena ini sudah mulai Oktober. Dan apakah yang akan terjadi ketika tahun 2022? Dan saya berbicara adalah menganalisa daripada pendapat atau prediksi para tokoh spiritual, yaitu bahwa setiap pemimpin, ya, baik di dunia pun di Indonesia, ini tidak terlepas daripada restu dari gaib atau alam semesta yang dinamakan wahyu kedaton atau wahyu keprabon. Kalau dulu wahyu itu adalah restu gaib, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seseorang yang dipilih menjadi nabi atau rasul. Namun setelah itu kemudian wahyu tersebut ini diberikan kepada pemimpin suatu negara atau kerajaan. Ini namanya wahyu kedaton atau wahyu keprabon. Fungsi daripada wahyu kedaton atau wahyu keprabon ini adalah suatu restu gaib alam semesta atau para leluhur sebelum-sebelumnya ini kepada orang yang terpilih. Maka kemudian dia menjadi seorang raja atau menjadi presiden. Dalam ruang lingkup yang lebih kecil adalah kepada para bupati, gubernur, dan wali kota. Dan ketika wahyu kedaton, karena kita 5 tahun sekali biasanya menjelang mau pemilihan, wahyu kedaton ini lepas. Biasanya menurut prediksi itu 3-4 bulan, bahkan ada yang 2 bulan, ini dia lepas dulu. Lepasnya ini bisa menempat di suatu gunung, bisa di suatu hutan, atau di pantai, dan sebagainya. Dan wahyu tentunya adalah satu power kuat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin, baik itu presiden, gubernur, wali kota, ataupun bupati. Dan ketika wahyu ini lepas dari seseorang pemimpin, maka karena restu ini ditarik, maka akan terjadi kevakuman restu tersebut, sehingga menurut prediksi akan terjadi berbagai gejolak di masyarakat pada waktu vakumnya wahyu kedaton tersebut. Dan gejolak tersebut ini ada kalanya berupa bencana alam, ada kalanya berupa wabah penyakit, ada kalanya berupa kericuan di dalam masyarakat, kemudian saling fitnah dan sebagainya. Ini adalah yang dinamakan gejolak, bisa juga gejolak masyarakat atau gejolak politik. Nah, pada waktu itu baru bisa reda ketika wahyu itu kembali kepada seseorang menjadi pemimpin, maka situasi mulai terkendali. Dan seperti kita ketahui, pemirsa dan teman-teman semuanya, pada tahun 2022 kita ini akan kevakuman, yaitu sekitar 220 lebih pemimpin daerah, baik itu gubernur, wali kota, ataupun bupati. Nah, pada waktu vakum itulah, walaupun siapa yang digantikan ini, wahyu tersebut belum menempat, masih di posisinya masing-masing, entah itu di hutan, di gunung, dan sebagainya, sehingga akan terjadi
satu gejolak ketika wahyu tersebut atau restu dari gaib atau alam semesta ini tidak pada seseorang yang diangkat. Dan inilah perlunya kita nanti adalah mengantisipasi segala sesuatu yang akan terjadi, walaupun belum tentu benar, karena namanya prediksi, bisa saja salah, bisa jadi benar. Kalau benar maka kita sudah tepat mengantisipasi, kalau itu salah maka kita mengantisipasi pun tidak ada salahnya, tidak ada ruginya. Karena kita mengantisipasi segala sesuatu itu dengan doa khusus yang kita berikan pada kesempatan ini. Doa tersebut ini adalah fungsinya untuk pertama penolak bala, kemudian untuk menolak segala wabah macam penyakit, kemudian juga untuk kericuan di masyarakat, keamanan, kemudian juga untuk fitnah-fitnah yang lain. Dan tentunya dengan membaca doa tersebut kita menjadi lebih tenang, kita yakin bahwa kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara doa yang kita berikan tadi. Dan doa ini tentunya tidak ada paksaan, karena juga enteng, ringan, hanya satu baris, bisa kita baca kapan saja, di mana saja, namun dianjurkan setelah kita ibadah wajib, yaitu sholat 5 waktu. Dan pemirsa dan semua teman-teman semuanya adalah bahwa doa ini adalah dalam rangka antisipasi gejolak yang akan terjadi pada tahun 2002 ketika wahyu-wahyu kedaton dalam ruang lingkup yang lebih kecil ini sementara istirahat, istilahnya hilang sementara dari seseorang sebagai pemimpin pada waktu itu. Dan tentunya pemirsa dan teman-teman semuanya, ini tidak panjang lebar, saya pada kesempatan ini saya hanya akan memberikan satu amalan, yaitu kita seperti sedia payung sebelum hujan. Saya memberikan payungnya, jadi sebelum hujan kita sudah ada siap payungnya kapan saja, di mana saja. Dan amalan ini bisa disebarluaskan kepada teman-teman kita, saudara kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti memberikan manfaat dan kita menjadi lebih tenang untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, tidak berpanjang lebar, saya ajak ke TKP untuk melihat amalan tersebut. Mari teman semuanya, inilah doa yang bisa kita baca secara rutin untuk mengantisipasi segala bala, wabah penyakit, dan fitnah-fitnah orang, serta orang-orang yang dengki iri pada kita. Dan doa ini kapan saja, di mana saja bisa dibaca, terutama setelah selesai sholat 5 waktu yang wajib. Kalau tidak ya habis maghrib atau habis subuh, yaitu bacaannya Allahumma dfa'annal bala'a wal waba'a wa kaidal hasirin wal hasidin, yang artinya adalah, ya Allah, cegahlah atas kami mara bahaya, penyakit atau wabah penyakit, orang-orang yang suka menjebak atau menghasut, menfitnah dan sebagainya, dan orang-orang yang syirik atau dengki. Semakin banyak dibaca doa, maka tertanam di dalam diri kita energi untuk menolak segala macam bahaya, wabah penyakit, dan orang-orang yang suka menfitnah, orang-orang yang dengki. Karena dengki ini akan bisa menimbulkan berbagai masalah. Dan inilah yang diperkirakan ketika wahyu kedaton atau ya namanya keprabon ini akan menimbulkan satu gejolak. Dan ketika kita mulai baca sekarang, maka insya Allah kita akan tetap tenang dan terlindungi dengan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ringan bacaannya, tapi insya Allah energinya kuat untuk memberikan perlindungan pada kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa channel kita tetap didukung dengan like, subscribe, dan disebarluaskan pada orang-orang yang membutuhkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.